Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Sarifatonah. Saya adalah guru di Sekolah Dasar SDN Negeri 4 Air Balui. Berikut adalah praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas saya. Sebagai seorang guru di SDN 4 Air Balui, saya mengabdikan diri di daerah pelosok perbatasan antara Kabupaten Musi Banyu Asin dan Musi Rawas, Sumatera Selatan. Sekolah ini berada di tengah lahan gambut dan bekas rawa, di mana banjir kerap kali melanda saat musim hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Musi meluap, membuat akses transportasi semakin sulit dan menghambat siswa untuk hadir ke sekolah. Selain tantangan geografis, kondisi sosial ekonomi siswa juga menjadi faktor yang signifikan. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah, di mana orang tua bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Keterbatasan ekonomi dan kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan seringkali mempengaruhi motivasi belajar siswa. Di dalam kelas, saya dihadapkan dengan beragam karakteristik siswa, minat, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Tantangan utama saya adalah bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik, relevan, dan inklusif bagi setiap siswa, agar mereka semua merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Sebagai seorang guru, tugas utama saya adalah memastikan semua siswa, meskipun dalam kondisi terbatas, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah kami terletak di daerah transmigrasi yang dikelilingi oleh lahan gambut dan bekas rawa, sehingga seringkali banjir melanda di musim hujan. Hal ini tentu menghambat akses siswa ke sekolah dan menjadi tantangan tersendiri. Di kurikulum Merdeka, guru diberikan keleluasaan untuk mengadaptasi proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang kontekstual, di mana materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan pendekatan ini, saya berusaha untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Pada sebuah pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5, pada mata pelajaran IPAS, memiliki tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan di ekosistem. Untuk mencapai tujuan ini, saya menerapkan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya menyesuaikan instruksi dan materi sesuai dengan tingkat pemahaman serta minat siswa. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, saya memberikan siswa kesempatan untuk terlibat dalam penelitian langsung di lingkungan sekitar sekolah. Hal ini menjadikan mereka lebih aktif dalam proses belajar. Setelah menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pembelajaran berbasis masalah, hasil yang saya peroleh sangat mengembirakan. Siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka tentang rantai makanan dan hubungan antar makhluk hidup. Melalui pengamatan langsung di lapangan, mereka mampu mendeskripsikan interaksi antar makhluk hidup dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Video kalian. Capek kakiku. Oh, banyak ngamuk. Ya, habis ini sudah. Kena kau. Salah satu kelompok berhasil membuat diagram rantai makanan yang sangat rinci.
menggambarkan interaksi antara tanaman, serangga, dan burung di sekitar sekolah. Ini menunjukkan tidak hanya pemahaman konsep yang baik, tetapi mereka juga berkreativitas dalam menyajikan informasi. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan suasana belajar yang inklusif. Siswa yang sebelumnya kesulitan kini merasa lebih percaya diri karena mendapatkan perhatian dari saya dan juga teman-temannya. Sementara itu, siswa yang cepat menangkap konsep terdorong untuk mengeksplorasi lebih jauh. Selain hasil akademik, mereka juga belajar keterampilan sosial, seperti bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan mengatasi tantangan secara bersama. Misalnya, saat menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi makhluk hidup, mereka belajar berdiskusi untuk mencari solusi secara bersama. Metode pembelajaran berbasis proyek juga membawa dampak positif pada sikap siswa terhadap lingkungan. Mereka menjadi lebih peduli terhadap keseimbangan ekosistem dan mengerti pentingnya menjaga lingkungan, bahkan terinspirasi untuk melakukan aksi kecil, seperti membersihkan area sekitar dan mengurangi penggunaan plastik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran dapat berlangsung dengan baik meskipun dalam kondisi yang sulit. Sebagai guru, saya terinspirasi untuk terus berinovasi demi menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi siswa-siswa saya. Saya yakin melalui kolaborasi, eksplorasi, dan juga keterlibatan masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan positif bagi generasi yang mendatang. Meskipun kita berada di daerah terpencil dengan keterbatasan fasilitas. Di tengah berbagai keterbatasan, baik aksesibilitas, fasilitas, maupun kondisi sosial ekonomi siswa, saya semakin memahami pentingnya peran guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan metode pembelajaran berbasis proyek, saya berusaha menghadirkan proses pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan juga minat siswa, sehingga mereka tetap termotivasi meskipun dalam situasi yang tidak ideal. Keberhasilan siswa dalam memahami materi dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan membuktikan bahwa pendidikan kontekstual dan juga relevan dapat memberikan dampak positif. Saya berkomitmen untuk terus berinovasi demi mendukung pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua karena sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Semuanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.